Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahraja Gilang Zuhud yang saat ini kuliah di Pendidikan Fisika Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai hakikat ilmu fisika. Nah, ini secara garis besarnya ya. Nah, apa sih fisika itu? Nah, fisika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu physis yang artinya alam. Ilmu fisika adalah ilmu yang mengkaji mengenai sifat dasar suatu materi berupa zat dan energinya. Nah, di fisika ini kita mempelajari interaksi antara keduanya yang dideskripsikan melalui fenomena alam atau gejala yang ditunjukkan oleh materinya. Contohnya apa? Contohnya banyak sekali ya, seperti halnya tumbukan antara dua mobil yang sedang bergerak cepat, pesawat yang jatuh. Aduh, ini maaf ya, contohnya contoh yang negatif gitu kan, ini mah contoh aja gitu. Atau misalkan fenomena alam gitu, kayak misalkan petir, gelombang gitu, dan sebagainya. Oke, setelah mengetahui hakikat ilmu fisika, selanjutnya kita perlu mengetahui cabang-cabang ilmu fisika. Nah, secara garis besar, fisika itu dibagi menjadi dua cabang, yaitu fisika klasik dan fisika modern. Nah, fisika klasik ini lahir sebelum abad ke-20 Masehi, sedangkan fisika modern ini dikembangkan setelah abad 20 Masehi. Nah, di fisika klasik itu ada apa aja sih? Nah, secara garis besar itu ada mekanika atau gerak, kemudian ada akustik atau bunyi, kemudian ada listrik dan magnet, kemudian ada termodinamika yang mempelajari tentang suhu yang kayak gitu. Terus ada optika, yang mempelajari mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, oke, lanjut ke fisika modern. Di fisika modern secara garis besar ada fisika inti, yaitu mempelajari inti atom, terutama yang berkaitan dengan nuklir. Kemudian ada fisika kuantum. Nah, fisika kuantum ini kita mempelajari mengenai radiasi elektromagnetik. Dan terakhir ada teori yang sangat terkenal, yaitu relativitas. Mungkin adik-adik sekalian tahu ya, teori relativitas itu E sama dengan mc kuadrat. Ya, betul sekali. Nah, relativitas ini adalah mempelajari suatu keadaan relatif dalam ruang dan waktu. Ya, nanti kita belajar. Oke, lanjut ke metode ilmiah. Apa sih metode ilmiah itu? Metode ilmiah adalah proses berpikir untuk memecahkan suatu masalah yang sistematis, empiris, dan terkontrol. Nah, apa sih empiris itu? Empiris adalah sumber pengetahuan yang diperoleh berdasarkan percobaan atau observasi. Jadi, ilmu yang kita peroleh berdasarkan prosedur metode ilmiah ini tidak asal-asalan. Ada bukti empirisnya, seperti itu. Dan juga metode ilmiah ini kita melakukannya secara runtut, sistematis, dan juga logis atau masuk akal gitu. Jadi kita nggak main-main gitu, nggak sekedar hayalan saja gitu. Jadi kita membuktikannya dengan penelitian. Oke, langsung saja. Metode ilmiah ini langkah-langkahnya ada 6-nya secara garis besar. Yang pertama ada merumuskan masalah. Jadi masalah apa nih yang akan kita kaji atau kita observasi? Misalnya, apakah di bumi ini ada gaya gravitasi? Kemudian, sebelum lanjut observasi, kita hendaknya mempelajari penelitian terlebih dahulu. Jadi kita pelajari dulu prosedur penelitiannya gitu. Seperti halnya kita menelaah atau mengkaji penelitian selanjutnya gitu. Sebelumnya, kita mempelajari penelitian sebelumnya agar di penelitian kali ini kita tidak ceroboh dan tergesa-gesa. Kemudian yang ketiga adalah merumuskan hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Nah, hipotesis ini adalah dugaan sementara gitu. Jadi sebelum kita melakukan observasi, kita duga-duga dulu nih. Misalkan, apakah di bumi ini ada gaya gravitasi? Nah, hipotesis kita ada seperti itu ya. Kemudian yang keempat, menguji hipotesis tersebut dengan melakukan percobaan. Nah, kita lakukan percobaan nih ya, apakah di bumi ada gaya gravitasi? Misalnya kita lakukan percobaan dengan melepaskan suatu benda dari ketinggian tertentu. Nah,
gitu ya. Kalau misalnya bendanya jatuh, berarti di bumi ini ada gaya gravitasi gitu ya. Kalau misalkan tidak, ya tidak ada gitu. Yang kelima adalah menganalisis data. Dan yang keenam adalah menarik kesimpulan. Jadi kita analisis tuh data dari beberapa percobaan, kita melepas benda gitu ya. Jika ketiga-tiganya jatuh, maka dapat disimpulkan bahwa di bumi ini memang ada gaya gravitasi. Seperti itu ya. Kang, gimana nih kalau misalkan hipotesis yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan percobaan? Apakah penelitiannya gagal dan tidak kita lanjutkan atau bagaimana? Nah, itu seringkali ditanyakan ya. Kalau misalkan hipotesis kita tidak sesuai gitu ya dengan percobaan gitu. Misalnya ketika kita melepaskan benda gitu dari suatu ketinggian di bumi ini, dia tidak jatuh gitu, malah melayang gitu. Nah, itu artinya apa? Itu artinya bahwa di bumi ini tidak ada gaya gravitasi. Itu misalnya ini ya. Ya sebenarnya mah ada gaya gravitasi, tapi ini ya contoh ya, misalnya gitu. Apa yang harus kita lakukan? Apakah penelitiannya dihentikan? Tidak ya. Kita tetap menjalankan prosedur metode ilmiah sampai akhir, sampai kesimpulan. Nah, ya udah, kita simpulkan saja bahwa di bumi ini tidak ada gaya gravitasi gitu, karena benda tidak jatuh gitu, malah melayang kemana gitu. Nah, dan hasil dari percobaan kita ini itu dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya, seperti itu. Kita lanjut ke simbol-simbol dalam laboratorium. Jadi, di laboratorium fisika itu ada bahan-bahan yang menggunakan simbol-simbol tertentu. Kita perlu mengetahui nih agar kita tidak ceroboh dan melukai diri sendiri. Oke. Di sini ada simbol korosif. Kemudian ada simbol beracun. Kemudian ada simbol sangat beracun. Kemudian ada simbol mudah teroksidasi. Jadi gampang kebakar gitu kalau misalkan terkena oksigen. Kemudian ada simbol bahan bersifat radioaktif. Kemudian ada simbol bahan mudah meledak. Kemudian ada simbol bahan berbahaya bagi lingkungan. Kemudian ada simbol bahan mudah membuat iritasi. Jadi kalau kita sentuh bahan itu, kita terkena iritasi gitu. Terus kemudian bahan berbahaya. Dan yang terakhir, bahan mudah terbakar. Seperti itu. Oke, selanjutnya peranan fisika dalam kehidupan. Nah, perlu kita ketahui bahwa fisika sangat berperan besar terhadap lahirnya berbagai teknologi modern yang kita rasakan saat ini. Fisika sangat berperan dalam memudahkan kehidupan manusia. Salah satunya, yang pertama ada pengetahuan tentang vektor. Nah, pengetahuan tentang vektor ini diaplikasikan pada sistem navigasi pesawat terbang. Nah, jadi pesawat terbang yang selama ini kita ketahui atau bahkan kita pernah naik, nah ternyata dia itu menerapkan hukum fisika, yaitu vektor ya. Kemudian ada mekanika. Mekanika khususnya momentum, impuls, hukum Newton. Nah, itu salah satu yang paling banyak ya, salah satu cabang ilmu fisika yang paling banyak diterapkan. Salah satu contohnya adalah mesin mekanika, terus ada senjata militer, dan banyak lagi. Kemudian ada termodinamika. Nah, termodinamika ini diaplikasikan terhadap mesin kalor dan mesin pendingin. Mungkin contohnya kulkas ya, mesin pendingin itu menerapkan cabang ilmu fisika termodinamika. Kemudian ada optika. Nah, mungkin optika ini adalah yang sering kita tahu, yang sering kita jumpai, ya misalnya cermin, lensa, teleskop, periskop, mikroskop, dan sebagainya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan yang datangnya dari saya sendiri. Dan mohon bantuannya untuk mendukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.